Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brilan Wan Akmal. Saya akan mempresentasikan penelitian tugas akhir saya yang berjudul Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku menggunakan metode load sizing studi kasus pada PT Ultrawangi Mandiri Sejahtera. Bab 1 Pendahuluan. PT Ultrawangi Mandiri Sejahtera merupakan industri yang bergerak di bidang pewangi. PT Ultrawangi Mandiri Sejahtera terletak di Jalan Sidokarto, Duku 14, Gedean Sleman, Yogyakarta, dan didirikan oleh Bapak Wirawan. PT Ultrawangi Mandiri Sejahtera memproduksi parfum, deterjen, sabun, dan softener. Pada produksi parfum sendiri, perusahaan kesulitan dalam pengendalian persediaan bahan baku. Kemudian ada 4 bahan baku parfum. Pembuatan parfum di mana perusahaan tidak bisa mengendalikan persediaan bahan baku. Perusahaan belum mempunyai sistem perencanaan kebutuhan material sehingga dalam produksi parfum sering terjadi keterlambatan produksi. Kemudian cara untuk mengurangi antrian pesanan yang tidak terproses akibat bahan baku habis di PT Ultrawangi Mandiri Sejahtera adalah melakukan analisis pengendalian persediaan bahan baku. Metode yang digunakan untuk mengendalikan persediaan bahan baku menggunakan metode load sizing. Perencanaan kebutuhan bahan bertujuan untuk merencanakan atau mengendalikan persediaan yang terotomasi untuk menjamin kelancaran produksi sehingga dapat bermanfaat untuk pengembangan jadwal produksi. Penggunaan metode load sizing sendiri dibuktikan oleh dalam penelitian Kusuma daripada 2017 yang bertujuan untuk menghasilkan biaya inventory terendah dengan metode terbaik yaitu POQ. Nah, metode load sizing sendiri menyediakan daftar bahan yang diperlukan untuk proses produksi sehingga bahan baku dapat dikelola tepat waktu dan jumlahnya dapat ditentukan. Metode ini sangat baik diterapkan pada PT Ultrawangi Mandiri Sejahtera yang belum mempunyai sistem perencanaan kebutuhan material. Latar belakang pada penelitian ini, yang pertama rumusan masalah, bagaimana penerapan metode load sizing yang tepat pada perencanaan persediaan bahan baku parfum. Kemudian tujuan penelitian, 1. Menentukan metode load sizing terbaik berdasarkan total biaya inventory terendah, dan menentukan waktu dan jumlah daftar bahan baku yang tepat menggunakan metode load sizing. Yang ketiga, manfaat penelitian, mengontrol stok persediaan di gudang dengan optimal, menghilangkan dan mengurangi risiko keterlambatan pengiriman bahan baku, mempercepat proses pelayanan konsumen. Batasan dan asumsi, batasannya yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada bagian persediaan di PT Ultrawangi Mandiri Sejahtera. Penelitian hanya fokus pada produk parfum di PT Ultrawangi Mandiri Sejahtera. Data historis pemesanan yang dianalisa adalah data 4 bahan baku parfum dari bulan Desember 2018 sampai Februari 2020. Dengan asumsi yang pertama, lead time bahan baku parfum selama 2 minggu, dan data permintaan produk parfum Sakura, parfum Pilus, parfum Vivo, dan parfum Amira merupakan data yang diperoleh dari asumsi permintaan bahan baku. Sistematika penelitian, yang pertama, pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Tinjauan bab 2, tinjauan pustaka, berisi hasil penelitian terdahulu, landasan teori, kemudian masalah-masalah, teori-teori, dan perbandingan metode yang digunakan. Bab 3, metodologi penelitian, berisi tempat penelitian, jenis data yang digunakan, pengumpulan data waktu, metode analisis data, tahapan penelitian, dan kerangka alur penelitian. Bab 4, analisis dan pembahasan, berisi hasil penelitian yaitu dengan menggunakan metode forecasting dan perhitungan manual menggunakan metode load sizing dan rekomendasi metode load sizing terbaik. Bab 5, kesimpulan dan saran, yaitu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian serta saran untuk PT Ultrawangi Mandiri Sejahtera maupun penelitian selanjutnya. Bab 2, landasan teori. Yang pertama, penelitian terdahulu, bisa kita lihat dalam tabel, ada beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama oleh Kusuma pada 2017, beliau menggunakan metode load followed, EOQ, POQ, dan PPB, LUC, dan algoritma Silver dengan tujuan total biaya inventory minimum. Kemudian nomor 2, penelitian oleh Marta dan Setiawan pada 2018 menggunakan metode load followed, PPB, dengan tujuan mencari total biaya inventory minimum dan meminimalkan overstock. Selanjutnya sampai dengan yang terakhir, yaitu nomor 13, penelitian yang dilakukan oleh Collier pada 1983 dengan metode load followed, EOQ, POQ, dan Wagner-Witten algorithm dengan tujuan mencari total biaya inventory minimum dan meminimalkan overstock. Persediaan, perencanaan, dan pengendalian menurut Sinulingga 2009, The American Production and Inventory Control Society. Perencanaan ialah suatu kegiatan yang berkenaan dengan penentuan apa yang harus diproduksi
produksi, berapa banyak, kapan, dan apa sumber daya yang dibutuhkan untuk mendapatkan produk yang telah diterapkan. Pengendalian ialah fungsi yang mengarahkan atau mengatur pergerakan material, bahan, part atau komponen dan produk melalui seluruh siklus manufacturing, mulai dari permintaan bahan baku sampai pengiriman produk akhir kepada pelanggan. Persediaan sendiri menurut Sofjan Asauri, yaitu persediaan merupakan sejumlah bahan-bahan parts yang disediakan dan bahan-bahan dalam proses yang terdapat dalam perusahaan untuk proses produksi serta barang-barang jadi atau produk yang disediakan. Pada penelitian saya, yang pertama dilakukan adalah forecasting data historis bahan baku menggunakan software Minitab dan menggunakan 3 metode forecasting. Forecasting sendiri merupakan ramalan atau perkiraan terhadap keadaan masa depan untuk memperkirakan sesuatu pada waktu yang akan datang berdasarkan data-data masa lampau atau empiris. Nah, saya forecasting menggunakan trend analysis, single exponential smoothing, dan moving average. Kemudian hasil dari forecasting tersebut akan dibandingkan ukuran errornya di sini menggunakan MAD, MSD, dan MAP. Latihan Requirement Planning atau MRP. MRP merupakan penjabaran dari jadwal induk produk ke dalam setiap komponen atau material yang dibutuhkan. Jadwal ini meliputi kapan dan berapa jumlah komponen atau material yang dibutuhkan dan berapa pesannya. Nah, di sini ada tabel MRP. Yang pertama ada GR yang menjelaskan gross requirement atau kebutuhan kotor, kemudian SR yaitu jadwal penerimaan, OHI, on-hand inventory atau persediaan awal, NR yaitu kebutuhan bersih, POR yaitu rencana penerimaan, dan POREL rencana pemesanan. Load hedging. Nah, load hedging merupakan inti dari penelitian ini, yaitu load hedging sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan ukuran kuantitas jumlah pemesanan. Semakin tinggi biaya modal di pasar, teknik load hedging dapat mengidentifikasi ukuran lot pembelian berdasarkan MRP. Kondisi permintaan yang berubah-ubah, load hedging bertujuan meminimasi total biaya. Benton 1986. Nah, metode load hedging yang saya gunakan ada 4. Yang pertama metode lot for lot, kemudian PPP, kemudian EOQ, dan POQ. Dan rumus-rumusnya sebagai berikut, rumus metode load hedging. Perbandingan metode load hedging. Metode load hedging yang saya gunakan dan metode-metode load hedging yang beberapa metode load hedging yang lain. Di sini bisa kita lihat yang pertama metode LFL atau load for load, yaitu meminimalisasikan biaya penyimpanan atau unit sampai 0, kemudian PPP, konversi biaya pesan menjadi equivalent part period, kemudian EOQ yaitu meminimasi biaya simpan dan biaya pesan di mana ukuran lot tetap, kemudian POQ pengembangan metode EOQ untuk permintaan yang tidak seragam dalam beberapa periode, LUC memilih biaya unit terkecil selama periode berurutan, dan WWA yaitu metode yang menggunakan prosedur optimasi yang didasari permintaan dinamis, dan seterusnya. Kemudian metode load hedging yang sesuai untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini adalah metode load for load, PPP, EOQ, dan POQ. Hal ini karena data yang diperoleh adalah data historis pemesanan bahan baku parfum perusahaan yang bersifat statis dan dinamis. Di samping itu, perhitungan untuk mengoptimalkan persediaan bahan baku tidak memerlukan waktu banyak dan juga penentuan kuantitas pemesanan sama setiap periode. Selain itu, usulan metode tersebut memberikan kemudahan untuk penerapan persediaan bahan baku parfum di PT Ultrawangi Mandiri Sejahtera. Bab 3, metodologi penelitian. Objek penelitian yaitu dilakukan di PT Ultrawangi Mandiri yang terletak di Jalan Sidokarto, Dukuh 14, Sleman, Gedean, Yogyakarta, dan waktu penelitian dilakukan Februari sampai Maret 2020. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Saya peroleh dari hasil wawancara dan hasil observasi, yaitu meliputi identifikasi bahan baku, penanganan gudang bahan baku parfum, data historis pemesanan bahan baku parfum, dan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Nah, data sekunder di sini meliputi gambaran umum perusahaan, referensi internet, buku, jurnal ilmiah, dan literatur lainnya. Metode pengumpulan data, yang pertama studi lapangan, yaitu observasi dan wawancara. Alat dan olah data, saya menggunakan software Minitab dan Microsoft Excel. Kemudian metode analisis data, yaitu data historis pemesanan bahan baku parfum, kemudian membuat bill of material produk parfum,
kemudian menanyakan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan, forecasting, dan forecasting sendiri menggunakan metode trend analysis, single exponential smoothing, dan moving average. Kemudian load sizing-nya yang saya gunakan yaitu metode load for load, partial balancing atau PBB, economic order quantity atau EOQ, dan period order quantity atau POQ. Diagram alih penelitian saya bisa kita lihat bersama-sama. Yang pertama, yaitu mulai mengidentifikasi perumusan masalah dan tujuan, kemudian melakukan studi literatur, kemudian mengambil data, pengumpulan data, yaitu dari studi pustaka dan pengamatan langsung, observasi atau wawancara, kemudian forecasting data historis, forecastingnya menggunakan 3 metode yang sudah saya jelaskan, kemudian setelah di forecasting, data hasil forecasting akan dilakukan load sizing menggunakan 4 metode load sizing, kemudian hasilnya dianalisis, kemudian kesimpulannya menjawab metode load sizing terbaik berdasarkan total biaya inventory terendah dan saran, kemudian selesai. Bab 4 hasil dan pembahasan. Gambaran umum perusahaan. Jadi PT Ultra Wangi Mandiri Sejahtera itu memiliki kantor di Jalan Sidokarto nomor 99, Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu memproduksi parfum laundry, pelembut, pelicin, dan sebagainya. Nah, PT Ultra Wangi Mandiri Sejahtera didirikan pada akhir tahun 2012 dalam bentuk usaha dagang, kemudian berubah menjadi CV Ultra Kemido Wirasakti pada bulan Maret 2019, dan pada bulan Juli 2020, perusahaan telah menjadi PT. Omset penjualannya keluar kota Yogyakarta sebesar 80%. Sebagai produsen pewangi laundry, PT Ultra Wangi Mandiri Sejahtera selalu berusaha untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan, mulai dari penggunaan bahan yang berkualitas dengan teknik terbaik, kemudian produk pewangi laundry yang dihasilkan juga akan berkualitas. Salah satu faktor penentu kualitas pewangi laundry adalah daya tahan atau kekuatan wangi yang dihasilkan. Nah, dengan beradaptasi pada pemasaran digital, PT Ultra Wangi Mandiri Sejahtera lebih dikenal dan memperluas jangkauannya pelanggan parfum laundry di Indonesia, sebagaimana misi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan produk pewangi laundry ke seluruh Indonesia. Pasar Jakarta juga dijangkau oleh perusahaan. Nah, baik untuk produk pelicin, pelembut, dan pewangi laundry, semua dikemas dengan jerigen dengan kapasitas 5 liter dan 1 liter serta menggunakan merek sendiri. Hasil penelitian. Data yang digunakan yang pertama data produk. Nah, data produk sendiri ada 4 produk, yaitu parfum Sakura, parfum Pilux, parfum Vivo, dan parfum Amira. Kemudian dari 4 parfum itu masing-masing bisa kita lihat di bill of material. Yang pertama parfum Sakura, yaitu dibuat dengan menggunakan essential tas 15602M, metanol, aquades, jerigen, dan stiker. Dengan kuantitas masing-masing bahan baku ada di gambar bill of material. Kemudian ada tabel penjelasan item bahan baku apa, dengan kuantitas berapa, dan item itu dibeli atau dibuat, dan harganya. Kemudian parfum Pilux, parfum Vivo, dan parfum Amira sama, tapi sama cara pembuatannya dan juga bahan bakunya, cuman yang membedakan esensialnya, karena esensialnya dari masing-masing parfum bisa kita lihat. Yang parfum Pilux tas 20227Q, kemudian parfum Vivo Alisonas, dan parfum Amira itu Violet Mode FCS P113148. Nah, esensial itu sendiri yang saya gunakan untuk penelitian saya. Dan ini 4 macam bahan baku atau esensial yang saya gunakan pada penelitian, yaitu tas 15602M, tas 20227Q, tas Violet Mode FCS P113148, dan Alisonas, yaitu pemesanannya berapa banyak dan pada bulan apa. Selanjutnya pengolahan data. Yang pertama menghitung forecasting. Nah, forecasting sendiri dilakukan pada 4 bahan baku tadi, yaitu tas 15602M, tas 20227Q, Alisonas, dan Violet Mode FCS P113148 dengan metode forecastingnya sama. Nah, di sini saya mengambil bahan baku tas 20227Q sebagai yang saya cantumkan.
yaitu di forecasting dengan 3 metode forecasting, yaitu metode trend analysis, single exponential smoothing, dan moving average, dan menghasilkan hasil runningan, MAPE, MAD, MSC, dan forecast periode selanjutnya selama 12 periode. Nah, setelah di forecasting, semua bahan bakunya akan dibandingkan ukuran hasil peramalan, yaitu membandingkan MAPE, MAD, dan MSD. Bisa dilihat dalam tabel bahwa metode peramalan yang terbaik adalah metode trend analysis dari keempat bahan baku karena menghasilkan ukuran error terkecil. Selanjutnya, data hasil forecasting-nya akan digunakan untuk perhitungan load sizing. Nah, perhitungan load sizing sendiri dilakukan pada 4 bahan baku, yaitu TAS 15602M, TAS 20227Q, Alisonas, dan Violet Mode FC SP113148, dan semuanya sama-sama dihitung dengan 4 metode load sizing. Di sini saya mencantumkan TAS 20227Q. Bisa dilihat, yang pertama ada tabel jenis data, yaitu tabel jenis data TAS 20227Q, ada total kebutuhannya, ada biaya pesannya yang didapat dari total biaya pesan dikali frekuensi pemesanan, yaitu sebanyak 10.000, dan biaya simpannya didapat dari total biaya simpan yang dari sewa gedung dan juga listrik dibagi total kebutuhan. Nah, jadi 5.000 dibagi 25, jadi per kilonya itu 200 biaya simpannya. Kemudian metode yang pertama, metode load for load pada TAS 20227Q, bisa dilihat dalam tabel. Metode load for load sendiri adalah membuat biaya simpan menjadi 0, jadi bahan baku yang dipesan itu langsung diproduksi, dan bagaimanapun bahan baku yang dipesan itu sesuai dengan permintaan. Jadi bahan baku itu akan langsung diproduksi dan menjadi produk jadi, sehingga tidak ada biaya simpan di gudang atau di bahan baku. Nah, di sini bisa kita lihat pemesanan pada periode 1 sampai 2012, pemesanan dilakukan satu periode sebelumnya. Di sini ada pada periode 0, PO rel-nya, rencana pemesanannya 27, kemudian di rencana penerimaannya atau POR pada periode 1 sebesar 27, kemudian kebutuhan bersihnya 27, maka jika dikurangi perencanaan penerimaan dikurangi kebutuhan bersihnya, maka akan menciptakan biaya simpan 0, terus seperti itu sampai periode 12. Kemudian setelah membuat tabel, mencari total biaya inventory terendah, caranya yaitu biaya order, yaitu sama dengan 12 dikali 10.000. 12 sendiri didapat dari berapa kali pemesanan pada rel. Kemudian biaya holdingnya dilihat dari on hand atau biaya yang disimpan tidak ada 0, karena memang load for load tidak ada biaya simpan, maka totalnya yaitu 120.000. Kemudian PPP sendiri yang pertama dilakukan adalah menghitung EPP. EPP sendiri dapat dari biaya order dibagi biaya simpan, yaitu 10.000 dibagi 200, yaitu 50. 50 itu untuk patokan EPP. Jadi yang kombinasi periode yang mendekati EPP lah yang digunakan. Di sini bisa kita lihat kombinasi periode 1 dengan lot size-nya 27, part periodenya 0. Kemudian kombinasi periode 1, 2, lot size-nya periode 1 dengan periode 2, yaitu 54, dengan part periodenya 27 dikali 1P. 1 periode sama dengan 27. Kemudian kombinasi periode 1, 2, 3 dengan lot size periode 1, 2, 3 itu totalnya 82, dengan 27 dikali 1P ditambah 28 dikali 2P hasilnya 83. Nah, dari part period itu dibandingkan mana yang mendekati 50, dan yang mendekati 50 yaitu kombinasi periode 1, 2. Jadi pemesanan dilakukan setiap dua periode sekali. Nah, bisa kita lihat dalam tabel pemesanan dilakukan 2 periode sekali, sehingga total biaya inventorinya biaya order 6 dikali 10.000 sama dengan 10.000, dan biaya holdingnya dijumlahkan saja di on hand dikali 200, hasilnya 35.400, jadi total biayanya 95.400. Untuk EOQ menggunakan rumus akar 2 dikali biaya order dikali demand total demand per tahun dibagi holding cost, atau sama dengan 2 dikali 10.000 dikali 30 dibagi 200, yaitu 55. Jadi pemesanan
dilakukan pemesanan tetap kuantitasnya sebanyak 55 terus pada setiap periode. Jika habis, memesan lagi sebanyak 55, begitu seterusnya. Nah, kemudian didapat total biaya inventorinya, biaya ordernya sebanyak 7 kali, dikali 10.000, 70.000, dan biaya holdingnya ditambahkan, biaya on hand-nya semua, dikali 200, dan menghasilkan total biaya inventorinya 129.800, kemudian POQ didapat dari EOI sama dengan EOQ dibagi demand. EOQ sendiri kan tadi sudah ketemu 55 dibagi demand-nya 30 sama dengan 2. Nah, berarti pemesanan dilakukan setiap 2 periode sekali. Nah, bisa kita lihat di porelnya 54 itu untuk pemenuhan pemesanan pada periode 1 dan 2, kemudian memesan lagi pada periode 2 untuk pemenuhan pesanan pada periode 3 dan 4, begitu seterusnya. Karena pemesanan dilakukan 2 kali per periode, 1 kali untuk 2 periode. Nah, dengan total biaya inventory, biaya ordernya 6 kali dikali 10.000, 60.000, dan biaya holdingnya total on hand-nya semua dikali 200, sehingga menghasilkan total biaya inventory-nya 95.400. Nah, itu untuk produk bahan baku tas 20227Q, dan untuk tas 15602M, Alisonas dan Violet itu sama perhitungannya seperti itu, sehingga resultnya seperti ini. Pembahasannya, analisis forecasting tadi menggunakan 3 metode, yaitu metode trend analysis, single exponential smoothing, moving average, dan diselesaikan menggunakan mid-time, menghasilkan metode terbaik, yaitu metode trend analysis karena menghasilkan MAPE, MAD, MSD terkecil. Kemudian tabel hasil forecasting produk tas 15602, tas 20227Q, Alisonas dan Violet Mode FCSP 113148 yang digunakan untuk menghitung lot sizing. Nah, analisis lot sizing pada tabel lot sizing pada tabel perbandingan lot sizing, metode lot sizing terbaik adalah metode yang menghasilkan biaya inventory terendah, yaitu metode POQ. Metode POQ menghasilkan biaya inventory produk tas 15602M sebesar 120.000, tas 20227Q sebesar 95.400, Alisonas sebesar 109.200, dan Violet Mode FCSP 113148 sebesar 85.200. Jadi, dalam penelitian ini menggunakan metode POQ lot sizing dapat diterapkan pada PT Ultra Wangi Mandiri Sejahtera untuk melakukan pemesanan bahan baku tas 15602M, tas 20227Q, Alisonas, dan Violet Mode FCSP 113148. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, dari hasil pembahasan yang telah dilakukan awal sampai akhir, yang pertama, metode POQ merupakan metode lot sizing terbaik karena menghasilkan total biaya inventory terendah dari 4 bahan baku, yaitu tas 15602M sebesar 120.000, tas 2027Q sebesar 95.400, Alisonas sebesar 109.200, dan Violet Mode FCSP sebesar 85.200 dengan usulan metode pengendalian persediaan bahan baku parfum di PT Ultra Wangi Mandiri Sejahtera menggunakan metode POQ lot sizing. Nah, berikut adalah usulan pemesanan bahan baku tiap bulannya. Yang pertama ada tabel pemesanan tas 15602M, kemudian ada tabel pemesanan tas 20227Q pada saat apa memesannya dan berapa banyak, kemudian tabel pemesanan Alisonas, kemudian tabel pemesanan Violet Mode FC SP 113148. Saran pada penelitian ini adalah yang pertama, perusahaan disarankan menggunakan metode lot sizing dalam melakukan penentuan pesanan bahan baku di PT Ultra Wangi Mandiri Sejahtera. Kemudian penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis pemesanan bahan baku pada produk deterjen dan sabun. Penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis distribusi rute pemesanan bahan baku di area Yogyakarta. Kemudian penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode penyelesaian lain seperti last unit cost, LUC, atau silver mill, atau Wagner-Wittin. Terima kasih. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.